Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fa ya ahbaballah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pagi hari ini kembali kita melanjutkan aktivitas kita yaitu membaca sekaligus memahami kitab yang berjudul Ad-Durrah Al-Bahiyah ala Mutammimah Al-Ajurumiyah karya dari Abi Abdullah ya Syekh Ahmad bin Thabit Ibn Sa'id Al-Wasabi hafizahullah taala. Nah, kitab ini merupakan penjelasan dari kitab yang berjudul Mutammimah Al-Ajurumiyah karya dari Al-Imam Ar-Ru'aini atau yang terkenalnya dengan sebutan Al-Imam Al-Hattabi rahimahullahu ta'ala. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan kembali aktivitas kita hari ini tentunya dengan bersyukur kepada Allah ya. Dan tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga dengan ikhtiar kita mempelajari bahasa Arab agar dimudahkan memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah, sehingga kelak harapan kita pun bisa terrealisasi, yaitu dengan dikumpulkannya dengan Rasulullah dan diperkenankan untuk ya masuk ke dalam telaga atau haudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Baik, kita telah mempelajari tentang ya taksimul kalam ya, atau taksimul kalimah, pembagian kata. Pembagian kata di dalam bahasa Arab itu ada isim, ada fi'il, kemudian ada huruf, dan isim pun telah kita bahas dari cakupan konsep dalam Mutammimah ini ya, dalam kitab Mutammimah ini. Dan fi'il pun juga kemarin kita telah membahas terkait apa namanya alamah, tanda-tandanya. Kita telah membahas tanda-tandanya. Nah, sekarang kita akan tahu bahwasanya fi'il itu terbagi menjadi 3 ya. Sebagaimana dikatakan oleh musannif yaitu Al-Imam Al-Hattab. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa huwa salasatu anwa'in ya. Wa huwa salasatu anwa'in, dan dia yaitu fi'il terbagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama di sini ada madin ya, ada madin. Nah, wa yu'rafu bi ta'it ta'nisis sakinah. Nah, fi'il itu diketahui ya dengan adanya ta'nis ya, ta'nis. Nah, sebagaimana nanti tanda ta'nis ini menguatkan siapa? Menguatkan asa. Nah, tanda ta'nis ini menguatkan asa, laisa ya, dan juga bisa serta nikma dia sebagai fi'il. Nah, siapa yang menguatkan? Nah, di antaranya itu adalah siapa kemarin? Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala. Nah, ya. Beliau kuatkan di sana, baik di Syarah Qatrun Nada milik beliau maupun ya di Syarah Syuduruz Zahab. Nah, ya. Nah, contohnya di sini ada qomat wa qa'adat. Ya, contohnya ada apa? Ada qomat wa qa'adat. Ini fi'il madi.
Kalau tanda-tanda fiil secara umum telah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Nah, ini akan lebih tafsil pembahasannya, lebih detail secara konsepnya juga lebih terbangun nanti di pemahaman kita insya Allah. Ya. Kita perhatikan kata qomats di sini. Nah, perhatikan kata qomats dan qa'idat. Bagaimana cara kita mengetahui status fiil dari kedua kata ini dengan adanya taknis, ya, dengan adanya taknis. Wa minhu, dan diantaranya fiil madi itu ada apa? Ada ni'ma. Nah, dan juga ada bi'sa. Nah, ada laisa dan ada asa. Ada ulama-ulama nahwu, ya, ada ulama-ulama nahwu yang mengatakan bahwasanya beberapa kata yang di bawah disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattab ini dihukumi sebagai huruf, ya, dihukumi sebagai huruf. Namun dia memiliki apa? Keadaan menjadi fiil. Maka tentunya dia adalah fiil nantinya. Jadi masing-masing memiliki dalil. Baik, kita masuk ke syarah, ya. Qala syarihu hafizahullahu taala. Qauluhu, perkataannya musannif yaitu al-Imam Al-Khattab, wa huwa salasatu anwa'in. Nah, dan fiil, ya, terbagi menjadi 3. Maksudnya apa? Ai, yaitu al-fi'lu. Nah, al-fi'lu min haitsu. Nah, min haitsu huwa. Nah, maksudnya itu pembagian fiil di sini fiil dari sisinya sendiri. Fiil dari sisi dia sendiri. Paham ya? Dari sisi dia sendiri. Inna makanatil af'alu salasatun. Nah, perhatikan. Ya. Kok salasatun? Salasatan. Ya. Inna makanatil af'alu salasatan. Ada yang tahu kenapa dibaca salasatan nasab? Khobar kan Ustaz. Sahih. Khabar karena ini ya. Af'alu domah dia isimnya kana. Baik. Inna makanatil af'alu salasatan. Nah, karena sesungguhnya tiada lain fiil-fiil itu ada berapa? Ada 3 nih. Baik, lihat dulu kenapa ada 3? Li'annal azminata salasatun. Loh, kok salah satun? Tadi salah satan. Salah satun di sini jadi apa ini kedudukannya nih? Khobar inna Ustaz. Sahih, khabar ina, Masya Allah, bahasa Arab ya. Luar biasa. Nah, ini pentingnya kita mempelajari apa? Mempelajari ilmu nahwu. Oleh sebab itu, para ulama terdahulu yang disebut sebagai generasi salaf, ya, sebaik-baiknya generasi, beliau mencurahkan perhatiannya untuk mempelajari dan memprioritaskan ilmu ini, yaitu ilmu nahwu, ya, agar tidak terjatuh dalam keumuman lafal hadis, man kadzdzaba alayya, ya kan? Nah, muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Baik. Karena, nah ini diperhatikan. Nah, karena al-fi'lul ladzi, karena fi'il, ya. Nah, fi'il, ya. Karena fi'il itu adalah apa? Yang dia itu adalah al-hadath. Kejadian. Kan kata kerja. Nah, kata kerja itu suatu pekerjaan. Dan suatu pekerjaan itu adalah fenomena atau kejadian. Ya. Dan yang namanya kejadian terbagi menjadi 3 nih. Terbagi menjadi 3. Ya. Ada yang terjadi pada keadaan yang sudah berlalu, keadaan sekarang maupun keadaan yang akan datang. Nah, maka oleh sebab itu di bahasa Arab dikenal dengan 3 istilah, yaitu fi'lun madin. Saya ucapkannya fi'lun madin karena madin itu bagian dari isim mankus, ya, yang diakhiri oleh ya lazimah. Kalau dia datang dalam bentuk nakirah, keadaan rofa, maka dengan kasrah tain. Itu ada prosesnya. Sudah saya jelaskan, nanti teman-teman bisa simak. Ya.
Nah, kemudian juga ada fi'lun mudhari'un. Ada fi'il mudhari', ya, present tense. Kalau fi'lun madin itu past tense, lampau. Kemudian ada fi'il amr, fi'lul amri, fi'lul amri. Kata kerja perintah. Pada pertemuan yang lalu saya sempat menyinggung bahwasanya ada ulama yang membagi menjadi berapa? Dua saja, yaitu fi'il madi dan fi'il mudhari'. Ya, fi'il madi dan fi'il mudhari'. Itu pendapatnya siapa? Pendapatnya siapa yang membagi fi'il itu hanya dua dari sisi waktu terjadinya tentunya. Kufah. Apa? Kufah. Kufiyun. Maaf. Kufiyun, ya, orang-orang Kufah, ya, yang diimami mazhab atau madrasahnya itu dengan seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Kisai. Ya. Nah, Al-Imam As-Suyuti malah menguatkan apa? Menguatkan pembagian fi'il itu dari sisi waktu terjadinya tiga. Fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Ya. Di dalam kitab Ham'ul Hawami'. Nah, tadi pagi ada yang tanya, tahu nih, orangnya masuk nggak? Japri ke saya. Ya. Nama kitabnya As-Suyuti itu Jam'ul Jawami atau Ham'ul Hawami'. Hamhul Awami'. Nah, nanti saya share PDF-nya. Baik. Itu ada banyak jilidnya, teman-teman ya. Belasan. Ya. Nah, di jilid yang pertama itu diberitahukan oleh beliau. Jadi Al-Imam As-Suyuti ini ulama yang sangat luar biasa ini, Masya Allah. Ya, beliau juga pakar dalam bidang lughah, beliau pakar dalam bidang Al-Quran. Nah, ya. Baik. Berikutnya, imma mutaqaddim, ya, an zamanil ikhbar, ya, imma mutaqaddimun an zamanil ikhbar. Bisa fiil itu, ya, bisa fiil itu didahulukan, mutaqaddimun, dari apa namanya? An zamanil ikhbar, ya, dari waktu pengkabarannya. Nah, dari waktu pengkabarannya. Berarti ini masuk ke fiil mana nih nanti? Ya, masuk ke fiil madi tentunya, fi'lun madin yang telah berlalu. Kejadiannya dulu terjadi, baru pengkabarannya. Pengkabaran kan setelahnya, berarti kejadiannya sudah terjadi sebelumnya. Paham sampai sini maksud dari imma mutaqaddimun an zamanil ikhbari? Ya, baik. Au, dia juga bisa na'am, muqarinun lahu. Ya. Nah, muqarinun lahu. Kejadian tersebut, ya, nah, bersamaan, bergandengan, ya, muqarin itu bergandengan, bersamaan. Lahu dengan apa? Waktu pengkabarannya. Berarti ini masuk ke apa namanya? Fi'lun mudhari'un. Ya. Baik. Au mutaakhirun anhu. Baik, atau kabar dulu nih, tapi kejadiannya nanti setelah pengkabaran. Ya, mutaakhir, fiilnya diakhirkan, minhu dari ikhbar, dari pengkabaran. Nah, maka yang pertama disebut fi'lun madin, ya, atau al-fi'lu al-madhi. Baik. Ats-tsani disebut dengan keadaan al-hal, yaitu keadaan sekarang. Ats-tsalitsu al-mustaqbal, yang akan datang. Nah, waqad, ya, waqad jama'aha, dan sungguh nih Zuhair, ya, Zuhairun. Nah, Allahu alam, saya belum tahu terkait detail Zuhair ini, Zuhair siapa. Nah, saya kira kemarin itu Zuhair bin Abi Sulma, salah satu penyair dari Al-Mu'allaqat. Ya. Ini saya belum mencari tahu terkait tafsil atau rinciannya. Zuhair ini Zuhair siapa? Karena tidak ada
catatan kaki di bawah. Nah, terkait bait syair yang beliau bawakan di sini. Nah, Zuhair berkata di dalam perkataannya, nah ini bait syair yang menggabungkan tentunya, mengumpulkan ketiga zaman tersebut. Wa a'lamu ma fil yaumi. Wa a'lamu ma fil yaumi, dan aku mengetahui ya apa yang terjadi pada hari ini, fil yaumi wal amsi qablahu, dan yang kemarin sebelumnya. Walakinnani, akan tetapi saya nggak tahu. An ilmi ma fi ghadin ami. Ami artinya apa ami? Kebutaan, kebutaanku. Ini Masya Allah kalau bahasa syair ya. Makanya orang yang menerjemahkan syair ini luar biasa. Ya, memiliki zauk Arabiyah yang luar biasa. Zauk Arabi. Ya, memiliki zauk Arabi yang memang luar biasa. Jadi untuk memahami bahasa Arab juga diperlukan yang namanya zauk. Zauk itu apa? Rasa. Makanya kalau kita ingin ya eh, futuh terhadap satu ilmu, kita harus cinta dulu sama ilmu tersebut. Ya, itu yang nanti menjamin keberlangsungan atau keistiqomahan kita dalam mempelajari dan memahami. Akan tetapi saya tidak tahu ilmu yang akan terjadi besok. Maksudnya apa? Sesuatu yang akan terjadi besok. Ini kan sudah menandakan ada 3 waktu. Ya, masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Nah, baik. Wa madzhaba ilaihi al-musannifu. Nah, al-musannifu di sini berpendapat. Ya. Al-musannifu yaitu siapa? Al-Imam Al-Hattab rahimahullahu taala berpendapat min annal fi'la, ya, bahwasanya fi'il itu salah satu anwa'in, ada 3 macam, ada 3 pembagian. Huwa madhabul basriyin, ya, huwa madhabul basriyin. Nah, dan pembagian 3 fi'il, ya, berdasarkan waktu terjadinya fi'il madi, mudhari, dan amr, ini adalah pembagiannya dari apa? Mazhab atau madrasah Basrah. Ya, jadi ada beberapa ulama menggunakan istilah mazhab. Contohnya ini, ya, Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi menggunakan istilah mazhab. Dan ada juga ulama yang menggunakan istilah madrasah. Jadi tidak usah disalahkan. Oh, saya pengennya mazhab Basrah aja pakai mazhab. Oh, tidak, yang betul adalah madrasah. Ya, walaupun masing-masing menguatkan. Karena kenapa? Karena ini bukan fikih gitu. Tempatkan mazhab itu artinya tempat berangkat. Nah, ya, ada beberapa yang lebih menguatkan menggunakan madrasah. Nah, gitu. Wa huwa as-sahih, dan inilah yang benar, ya, kata siapa? Syekh Ahmad bin Sabit Al-Musabi. Ini yang benar nih, sebagaimana yang diutarakan oleh Al-Imam Al-Hattab di atas di matanya, mengikuti pendapatnya siapa? Basrah. Guru kami pun juga pernah mengatakan, jikalau ada perselisihan antara ulama Basrah dan ulama Kufah, maka lebih mana yang didahulukan? Nah, pendapatnya ulama Basrah, tapi tidak selalu, ya. Sekalipun juga mendahulukan pendapat Basrah bukan berarti kita katakan pendapat Kufah salah. Enggak demikian. Tidak demikian, ya. Terus kita mengatakan yang lebih kuat Basrah bukan Kufah. Nah, apa alasannya? Karena ulama Basrah imamnya adalah Sibawayh. Nah, Sibawayh dan ulama-ulama Basrah cenderung dengan apa? Meneliti dengan secara rinci. Dan ulama Kufah ini cenderung dekat dengan apa? Kias. Begitu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik. Wa dhahaba al-Kufiyuna, dan ahli Kufah yaitu para ulama dari Kufah ini berpendapat ila annahu kismani. Nah, bahwasanya fiil itu terbagi menjadi 2, bi isqatil amr, dengan menghilangkan fiil amr. Binaan, ya, binaan karena dasarnya, ya, ala annahu muqtata'un. Muqtata'un itu dari kata kerja iktata'a, ya, dari kata kerja iktata'a. Binaan ala annahu muqtata'un minal mudhari. Karena memang fi'il amr itu pada dasarnya, ya kan, binaan pada dasarnya itu
diambil, muqtata'un, yang diambil, isim maf'ul, yang diambil minal mudhari', dari fiil mudhari', ya kan? Iz, karena aslu idrib, asal dari idrib. Nah, idrib ini kan fiil amr. Oke, masalan contohnya indahum, ya, di sisi mereka. Nah, nah ini apa? Li tadrib nih asalnya nih teman-teman, ya kan? Nah, ya, li tadrib. Tadrib itu fiil mudhari bukan? Iya, fiil mudhari. Karena diawali salah satu huruf dari anayata. Anayata, anita, anaitu. Nah, ya, huruf mudhara'ah ada ta. Kemudian dia kemasukan lamul amr tuh. Akhirnya majzum lah dia kan bilamil amr. Ya kan? Ah, nah ini prosesnya. Lamnya itu dihilangkan nih. Hudzifatil lamu takhfifan. Lam dihilangkan takhfifan untuk meringankan. Jadi seringkali nanti di tengah-tengah kitab ini kita akan dapati, ya, inna harfu taukidin wa nasbin itu, inna, ya kan, yang dia memiliki fungsi apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar, kadang datang dalam bentuk nunnya sukun, ya, takhfifan karena diringankan. Nah, tapi dia tetap memiliki fungsi menasabkan inna, menasabkan isim itu, ya, merofa khobar gitu. Nah, kita dapat ini pembahasannya. Nah, pelan-pelan ya. Summa ta'u, kemudian taknya nih. Taknya apa? Taknya juga dihilangkan. Kenapa? Li khaufil, ya, iltibasil amri. Naam, li khaufi. Li khaufi, karena khawatir adanya apa? Iltibas, pencampuran amr, ya kan? Ada pencampuran apa? Amr, perintah. Hina idzin, ketika itu, bil mudhari'i, dengan apa? Mudhari. Halatal waqfi, ya, pada saat waqaf. Nah, pada saat waqaf. Summa, kemudian, utiya bihamzatil wasli. Kemudian didatangkan dengan apa? Hamzah wasal, min ajli, ya, min ajli, agar, an-nutki, min ajlin nutki, agar pengucapan itu apa? Bisakin, ya, dengan sukun. Agar pengucapan itu dengan sukun. Fasara idrib, maka jadilah lafal idrib, ini asalnya. Baik, kita lanjut. Nah, ini ya, penjelasannya pun dijelaskan di sini. Wa qauluhu madin, wa qauluhu madin. Kan asalnya madiun, teman-teman ya. Masya Allah, Madiun ini, ya, kota Madiun ya, beda ya, gitu. Nah, Madiun bitahrikil ya, dengan diharokati huruf ya-nya. Nah, munawwanah, munawwanatun, ya, munawwanatun, ditanwin kan ya-nya tuh, bitahrikil ya, munawwanatun. Fastus, ya, fastus kilat. Fastus kilat. Hanya saja apa? Kita baca dulu fa'ilnya nih. Fastus kilatil harokah, ya kan? Nah, harokatu. Fastus kilatil harokatu alal ya'i. Akan tetapi harokat yang ada di atas ya ini ustus kilat, berat, ya, sakilun, berat. Nah, tentu berat bukan di lisan kita, di lisannya orang Arab. Ini bahasa siapa? Ya. Nah, memang ini bahasa kita semua, teman-teman, ya. Tapi turun di negeri mereka. Nah, nah, akhirnya, ya, faltaqa, ini fiil, faltaqa sakinani, maka bertemunya lah dua sukun di sini. Jadi karena berat, ya, karena berat akhirnya apa? Di sukun tuh kalau ma'rifat. Ini kan konsepnya isim mankus. Besok bahas isim mankus tuh insyaallah di Kaifatut Kinu An-Nahwa, insyaallah di hari Senin besok, ya, pembahasan isim mankus. Nah, nanti saya akan jelaskan prosesnya. Ini waktunya tidak keburu, nanti kita baca dulu, ya. Nah, ketika sukun, nah, kan bertemu dua sukun tuh, ya, bertemu dengan dua sukun. Ya dan juga tanwin. Begitu kan? Ya dan juga
tanwin. Madin. Baiklah, saya langsung tuliskan di sini ya. Nah, madin ya. Kan asalnya madiun ya. Tanwin itu apa kemarin? Nunun sakinatun, kalau bahasa di Mukhtasar Jiddan ini ringkas ya. Nah, Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengatakan nunun sakinatun talhaqul akhir. Ya, ya, talhaqu akhiral ismi lafzan la khattan. Dan senada juga sebagaimana diucapkan oleh Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wasabi baik dalam kitabnya Tuhfatul Wasabiyah, At-Tuhfal Wasabiyah. Nah, maupun kitab ini. Baik. Di kitab ini tidak dijelaskan ya tanwin itu apa kalau tidak salah. Nah, madiyun. Jadi nun sukun asalnya secara pelafalan tidak boleh ditulis. Tapi kalau kita ingin tuliskan ya, jadi kan ini berat ya, ini berat. Baik, jadinya apa? Sukun gitu kan. Nah, nah cuman kan ada tanwinnya tetap. Jadi kita ubah nih tanwinnya nih. Ya, tanwin itu kan nun sukun. Nah, akhirnya apa? Sukun ketemu sukun. Inilah yang disebut dengan apa? Faltaqo sakinani. Nah, ya. Inilah yang disebut faltaqo sakinani, yaitu ya bersama dengan tanwin. Al-ya'a ya bacanya itu. Al-ya'a. Al-ya'a ma'a tanwin. Ya'a kenapa dibaca fathah? Maf'ul bih dari taqa. Ya. Naam. Nah, ini bertemu dua sukun. Kemudian hudzifatil ya. Ya yang dihapus. Alasannya, kenapa ini harus ada yang dihapus? Likarahiyati tawalil amsal. Alasannya teman-teman. Karena dibenci ada dua huruf atau huruf yang secara berturut-turut sejenis dia. Nah, memang betul. Ya dan nun memang beda huruf. Bahkan makhrajnya saja beda. Gitu. Namun keadaannya sama, sejenis keadaannya, sukun-sukun. Begitu. Maka salah satu harus ada yang dihalangkan. Ya sudahlah, ya ini memang pada dasarnya huruf ilat kan. Ya hilanglah sudah. Karena kan kita ingin menguatkan tanwinnya. Tanwin hilang nggak jadi nakirah dia tuh. Ya, baik. Ya, maka ketika ya hilang kan jadinya seperti apa? Nah, seperti ini kan. Madin. Ya. Boleh nggak seperti ini? Saya tanya kepada antum. Hal yajuzu hadza? Ya, boleh Ustaz. Hah? Boleh nggak tulisannya madin seperti ini? Perhatikan dulu. Unzur, unzur. Unzur ila syasyah. Coba perhatikan di layar HP teman-teman ya, atau yang sudah punya kitabnya, tafadhol. Silakan dilihat ya, safhah lembaran dari kitab tersebut. Madin di situ boleh nggak ditulis seperti itu? Tidak, Tidak boleh lah ya juz. Kenapa? Nun sukun asalnya tanwin, tanwin itu kan harus diucapkan nun sukunnya, bukan dituliskan. Ya sudah, kita ubah lagi nun sukunnya nih menjadi tanwin. Nah, karena harokat sebelumnya itu apa? Kasroh kan? Ya sudah jadi kasroh tain. Ya, nah, bisa difahami sampai sini? Ya itulah ya perubahan isim mankus ketika nakiroh keadaan rofa maupun keadaan apa? Jer. Baik. Nah, ini alasannya nanti litiko i sakinain. Karena bertemunya dua sukun. Nah, fi'il madi itu apa fi'il madi itu? Coba dibaca. Madalla ala hadatsin waqa'a qabla zamani takallumi. Ya, kata yang menunjukkan atas suatu kejadian hadas waqa'a ya, yang dia itu terjadi qabla zamani takallum, sebelum apa? Waktu pembicaraan. Contohnya qama zaidun wa qa'ada amrun. Nah, qaddamahu. Qaddamahu itu fa'ilnya apa? Domir mustatir jawazan takdiru huwa, kembali kepada reverse to, kembalinya kepada siapa? Musannif al-Imam Al-Hattab. Al-Imam Al-Hattab mendahulukan fi'il madi di sini ala ghairihi, atas lainnya ya, atas temannya itu mudhari dan juga amr. Kenapa? Lima jihi alal asli, karena datangnya dia di atas asalnya. Ya, karena datangnya dia di atas apa? Asal. Begitu. Karena dia apa? Muttafaqun ala binaihi. Nah, ya. Dia
sepakati ya atas mabninya, atas binanya. Ya, kita tahu fi'il mudhari itu apa hukumnya? Mu'rab, betul? Ya. Fi'il mudhari mu'rab bisa mabni, bisa ya. Kalau dia bersambung dengan apa? Fi'il mudhari mabni kalau dia bersambung dengan apa? Taukid. Ah, dibuka lagi tuh falsafiyah. Nah, secara langsung. Kalau dia bersambung tidak secara langsung ya tetap mu'rab. Fil amr bisa nggak mu'rab? Fil amr itu mabni ya? Nah, baik. Wa qauluhu dan perkataan al-Imam Al-Khattab wa yu'rafu di sini maksudnya apa? Yumayyaz. Dia dibedakan anil mudhari wal amr. Nah, dia dibedakan dari mudhari dan amr dengan adanya apa? Ta ta'nis sakinah. Ini tandanya. Nah, untuk fi'il madi. Contohnya qamat, hindun wa qa'adat. Begitu. Qala al-fakihi. Qala al-fakihi. Nah, ya. Telah berkata al-fakihi. Lau qala seandainya nih musannif berkata. Seandainya, ini beliau al-fakihi mengomentari tulisannya al-Imam Al-Khattab nih. Seandainya musannif itu al-Imam Al-Khattab mengatakan contohnya koma dan qa'ada tanpa dikasih tak sukun, aula ini lebih utama katanya. Ya, kenapa? Li'annahu alladzi yaqbalu at-ta'a. Karena dia yang menerima ta. Ya, karena dia yang menerima apa? Ta. Fayumayyazu biha, maka terbedakanlah dia dengannya. Aha ini apa nih aha nih? Aha ini bukan Atta Halilintar nih. Apa maksudnya ini? Intah Ya, Ustaz. sahih. Intaha selesai gitu. Wa qauluhu ya dan perkataan musannif wa minhu ni'ma alal asah. Dan di antara nikmat dan seterusnya alal asah ini juga maksudnya apa? Fi'il dia. Ai kenapa? Liqabuliha ta'a. Nah, liqabuliha ta'a at-ta'nis. Kenapa saya baca ta'a? Nasab dengan fathah. Maf'ul dari qabul, ya. Liqabuliha atas ta'nisi sakinati. Nah, karena dia bisa menerima ta'nis sakinah, nikmah dan apa? Nah, bisa, laisa, begitu. Takul engkau katakan pada nikmat biasa ya ini nikmatil mar'atu Aisyatu. Ya, nikmat itu artinya sebaik-baiknya. Baik, ya. Nikmatil mar'atu dia fiil tapi fiilnya nakis, maka dia butuh isim dan juga khobar. Ya. Sebaik-baiknya perempuan itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa bi'satil mar'atu bi'sa ini seburuk-buruknya. Wa bi'satil mar'atu dan seburuk-buruknya perempuan ini adalah hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Siapa nih teman-teman? Siapa? Pembawa kayu bakar siapa? Istrinya Abulah. Istrinya Abulah. Ummu Jamil. Masya Allah. Ini perempuannya cantik luar biasa di tanah Arab. Ya. Nah, hammalatul hatab. Tapi dikatakan seburuk-buruknya perempuan. Baik. Qala syair. Ya, penyair berkata, nikmat jazaul muttaqina al jannah. Ya, sebaik-baik balasan ya untuk orang yang bertakwa adalah al jannah, surga. Dan surga itu adalah darul amani wal muna wal minnah, yaitu negeri amani, negeri impian, muna, apa namanya? Harapan, cita-cita, minnah, karunia, anugerah. Wa fil hadis dan di dalam hadis wa'udzubika minal khiyanah. Ya, dan aku berlindung kepadamu dari sifat khiyanah. Fa innaha bi'satil bitanah. Karena dia seburuk-buruknya apa? Naam, bitanah. Apa makna dari bitanah? Yang melekat pada diri, ya. Teman akrab gitu. Sifat, ya. Nah, hadza madhhabul bas.
Basriyin. Nah, inilah mazhabnya ahli Basrah. Wal Kisai. Nah, wal Kisai minal Kufiyin, dan Al-Imam Kisai dari ya termasuk ulama-ulama Kufah. Naam, wa dhahaba al-Farra, ya, dan berpendapat al-Farra dan juga Kufiyun, ya, orang-orang ahli Kufah, illa annahuma, bahwasanya keduanya itu isman, isim. Keduanya yang mana nih? Ni'mah dan bi'sa dikatakan apa? Isim oleh siapa? Ulama Kufah, termasuk Al-Imam Al-Kisai dan juga Al-Farra di sini. Nah, Al-Farra. Kenapa lidukhuli harfil jarri? Karena masuknya huruf jar alaihima atas keduanya fi qauli ba'dil Arab, pada perkataan sebagian orang Arab. Ya, waqad, dan sungguh, busyira bibintin. Nah, dan sungguh, ya, ketika ada kabar gembira terkait lahirnya anak perempuan, ini di orang Arab jahiliyah, teman-teman semua, ya. Ya. Ini menjadi celaka buat mereka. Karena memang mereka orang Arab jahiliyah tidak menyukai anak perempuan, tidak menyukai anak perempuan. Ya. Kata mereka apa? Wallahi, demi Allah, ma hiya bini'mal walad. Ma-nya di situ nafiyah, ya teman-teman. Ma-nya di sini nafiyah. Tidak, ya. Wallahi, ya. Dia, hiyanya kan kembali kepada apa? Anak perempuan. Dia itu bukan ni'mal walad, sebaik-baiknya anak. Masya Allah. Ya, dia bukanlah sebaik-baiknya anak. Ini perkataan siapa? Orang Arab jahiliyah. Nah, akhirnya berdalil dari sini nikmah masuk huruf jar nih. Ada ba di situ kan huruf jar. Nah, dikatakan isim. Wa qaulul akhar, dan ya perkataan yang lain, wa qad sara ila mahbubatihi, masyaallah. Sungguh, ya, ada orang yang berjalan menuju apa? Kekasihnya, mahbubah, ya, kekasih yang dicintainya. Tapi dia menaiki himar, naiknya keledai, ala himar, ya. Berarti isayri, dengan jalan yang lambat, ya. Nah, kemudian dia mengatakan, kemudian dikatakanlah ni'mas sayru ala bi'sal airu. Masya Allah. Ya. Sebaik-baiknya apa? Sayr, perjalanan, yaitu menempuh sang kekasih. Ini kan memang syair-syair orang jahiliyah itu selalu ke arah ghazal, ya, romantisme dan semisalnya. Baik, ala bi'sa al airu, tapi di atas seburuk-buruknya apa? Kendaraan, ya. Nah, bi'sa di sini syahid kita, kemasukan ala huruf jar. Tapi tenang, dibantah nih, ya. Warudda alaihim, ya, bima taqaddama, dibantah atas mereka terhadap yang telah lewat, syahid-syahid tadi, ya. Itu ada hadis, ya kan? Bahkan ada perkataan penyair, ya, nikmat jazaul muttaqina al jannah. Nah, ya. Bi anna harfal jarri dakhilun fil haqiqah, karena sesungguhnya huruf jar ini masuk secara hakikat kepada, nah, ini ada takdirnya, kepada isim yang dimahzuf. Ya, ini bantahannya lagi nih untuk membantah apa? Dua kalimat yang dibawa ini. Baik wallahi ma hiya bi ni'mal walad, ini kan syahidnya nikmah, maupun yang nikmah syairu ala bi'sal airu. Nah, ini kan yang masuk syahidnya kepada bi'sa. Nah, jadi takdir kalimat pertama itu mahia, nah, mahia biwaladin makulin fihi. Nah, ni'mal walad. Jadi dia masuk kepada isim yang dimahzuf, yaitu apa? Walad. Ya, harusnya kan begitu. Mahia biwaladin makul. Jadi ni'mal walad itu dia adalah jumlah makulul qaul. Ya, paham ya? Makulul qaul itu adalah jumlah yang terletak setelah lafal qaul. Nah, ya, jumlah yang terletak setelah lafal qaul, gitu. Contohnya misalkan saya katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Jumlah innamal a'malu binniyat itu disebut dengan maqulul qaul. Baik. Ni'ma as-sayru. Nah, ini masuk huruf jarnya itu bukan kepada siapa?
Naam, bukan kepada bi'sa, melainkan kepada ala airin makulin fi. Begitu ya. Nah, atas airin fihi ya, yang dikatakan padanya bi'sal airu, baru seburuk-buruknya apa? Kendaraan. Gitu ya. Wa taqulu, dan engkau katakan fi laisa wa asa, dan engkau katakan pada laisa dan asa, laisat hindun talibatan fa'asat an tufliha. Ya, zolimatan itu afwan. Laisat hindun zolimatan, ya. Hindun bukanlah perempuan yang jahat, yang zalim. Fa'asat an tufliha. Ya, maka semoga dia itu beruntung. Wa mimma yadul aidan ala fi'liyatihima, dan di antara hal yang menunjukkan juga atas kefiilannya keduanya. Nah, kefiilan keduanya yaitu apa? Ittisalud domair, bersambungnya domir bihima, kepada keduanya, kaqaulihi jalla jalaluh, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lasta alaihim bimusaitir. Lasta, ya. Lasta. Masuk domir kan, teman-teman? Domir apa di situ? Domir mutaharik tuh. Ya, domir mutaharik. Jadi jangan sampai diartikan ittisalud domair, ya segala hal yang bersambung dengan domir, fiil. Ya enggak juga. Ada domir mutasil tapi dia bukan mutaharik. Malah mabni fi mahali jer sebagai mudhof ilaih, berarti bersambung dengan isim. Begitu. Ya. Ada dia majrur juga karena bersambung dengan huruf jar. Nah, ini domir mutaharik, tati, itu semua domir mutaharik. Ya. Naam, bi musaitir, masya Allah, ya. Bukan orang yang memaksa dah. Laisu, nah ini juga masuk kepada domir kan. Nah, domira domir mutaharik juga, waib ya kan. Hum, laisu. Nah, ini Durusulughoh jilid 2 nih, juga dibahas ya. Darus yang kedua, Durusulughoh jilid 2, darus yang kedua bahas tentang laisa nih. Nah, gitu. Fahal asaitum. Nah, ini asa juga nih, masuk domir asaitum. Jadi asa itu maknanya harapan, semoga. Gitu. Ya. Ya. Asallah an tu'tiya laka al-fursah atau yumkin an tu'tiyana lana al-fursata lidzahabi ila Makkah lil haji. Amin, ya. Nah, itu asa. Semoga Allah SWT berikan kita semua kesempatan untuk berangkat pergi lidzahabi ila Makkah, ya, lil haji, untuk berhaji. Ini kan bulan haji bentar lagi masuk kita. Nah, dan beberapa sudah pada berangkat ya. Nah. In tawallaitum, fa'al asaitum in tawallaitum an tufsida fil ard. Baik. Wabihataini al-alamataini, dan dengan kedua tanda ini, baik, radda al-jumhuru. Nah, jumhur ulama nahwu ini apa? Radda, membantah, alaman za'ama, atas orang yang menyangka za'ama, anna laisa, bahwasanya laisa adalah harfun nafyin. Kan sering dikatakan laisa harfun nafyin. Begitu. Enggak. Fi'il nakis dia. Begitu. Nah, dia huruf nafi karena posisinya sama seperti ma nafiyah, bimanzilati ma an-nafiyati. Wa huwa Abu Ali Al-Farisi. Nah, ini Abu Ali Al-Farisi yang menyangka seperti ini. Baik ya. Wa alaman za'ama, dan juga membantah atas orang yang menyangka anna asa, bahwasanya asa adalah harfu tarajin. Harfu tarajin. Ya, karena kan maknanya sama seperti la'ala, semoga, bimanzilati la'ala. Begitu ya. Wa humul kufiyun wabnu syarraj. Ya, dan yang menyangka seperti ini, asa adalah huruf, adalah ulama Kufah dan juga Ibnu Sarraj. Ya. Nah,
Ya. Jadi itu fiil. Bahkan di dalam hadis Rasulullah pun yang pada pertemuan lalu pernah kita bacakan juga ya kan. Man tawaddo'a yaumal jum'ah. Siapa yang berwudu di hari Jumat, ya, fabiha wa ni'mat. Naam. Maka itu dengannya itu apa? Sebaik-baiknya. Yaitu perkara yang baik. Begitu. Rasulullah bersabda di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. Nah, baik. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Ya. Dan semoga Allah memfokuskan kita terhadap ilmu nahwu ini, ya, dan menjadikan kita orang-orang yang tenang. Jadi orang yang mempelajari ilmu nahwu ini hidupnya tenang harusnya. Baik. Terlebih mempelajari bahasa Arab maksud saya, ya. Ke-12 cabang disiplin ilmunya itu. Ada nahwu, sorof, balaghah, arud. Intinya kita berusaha jangan sampai ada kata berhenti. Terus jalan meskipun apa? Ya setengah langkah, sedikit demi sedikit. Yang penting istiqomah kan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz.